Halo Sobat Maritim semua, senang sekali bisa bertemu kembali di Edu Maritim Podcast. Kali ini bersama saya, Ivori, akan menemani Sobat Maritim semua dalam episode spesial Si Pencatat Series. Nah, nantinya dalam Si Pencatat Series ini kita akan membahas hal-hal seputar Si Pencatat yang menjadi pertanyaan dan memberi informasi bagi Sobat Maritim semua, khususnya yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar dan menjadi bagian di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Tentunya kita akan ditemani oleh para narasumber yang akan membantu Sobat Maritim dalam menjawab pertanyaan dan juga memberikan penjelasan seputar Si Pencatat tahun 2025 di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Nah, di Si Pencatat series episode 1 kali ini kita sudah ditemani oleh Ketua Panitia dari Si Pencatat 2025 PIP Semarang. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, yaitu Bapak Iwan Kurniawan MPD MRE. Selamat datang Bapak di Edu Maritim Podcast. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk datang di Edu Maritim Podcast kali ini. Nah, nanti kita akan membahas seputar Si Pencatat 2025 di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang kepada Sobat Maritim semua. Sebagai informasi ya Sobat Maritim, pendaftaran Si Pencatat 2025 PIP Semarang sudah mulai dibuka dari tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 11 April 2025. Saat ini, PIP Semarang membuka penerimaan calon taruna-taruni baru tahun ajaran 2025-2026 untuk jalur mandiri dengan pilihan program studi teknika, nautika, dan tata laksana untuk program diploma 4 dan juga prodi nautika dan teknika untuk diklat pelaut tingkat 3 atau crash program non diploma. Nah, Sobat Maritim sudah bisa mengakses mengenai seputar informasi dan juga flyer Si Pencatat 2025 di medsos dan juga website dari PIP Semarang. Jadi Bapak, mungkin merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Maritim, yaitu penerimaan taruna-taruni baru, yaitu Si Pencatat di tahun 2025. Nah, banyak sekali pertanyaan dari Sobat Maritim yang diutarakan di website dan juga medsos dari PIP Semarang. Salah satu contohnya itu, ada atau enggak Pak perbedaan antara Si Pencatat tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Contohnya seperti adanya jalur prestasi. Terima kasih Mbak Ivori. Jadi memang benar untuk yang periode sekarang ini tahun 2025 bahwa PIP Semarang telah membuka pendaftaran untuk seleksi penerimaan calon taruna baru per tanggal 3 Februari kemarin, dan ini kita akan buka sampai tanggal 11 April. Kemudian untuk di tahun 2025 ini ada yang baru. Untuk yang tahun 2025 ini adalah kita membuka kesempatan pada peserta didik calon taruna yang akan berlanjutkan sekolahnya di PIP Semarang dengan melalui jalur prestasi. Jalur prestasi bisa berdasarkan ilmu pengetahuan, kemudian juga dengan olahraga, bisa juga dengan bahasa. Nah, jadi kita memberikan kesempatan bagi yang masyarakat umum atau anak SMA yang baru lulus yang memang punya prestasi dan bisa dibanggakan, silahkan mendaftar di PIP Semarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga membuka peminatan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi ada untuk yang jurusan nautika, teknika ataupun tata laksana, itu untuk sumber penerimaannya itu kalau untuk yang tata laksana kita tambahkan sekarang untuk jalur bahasa. Jadi bahasa bisa mendaftar ke tata laksana. Untuk yang nautika atau teknika itu juga sesuai dengan jalur peminatan di IPA untuk di kurikulum MBKM. Nanti bisa dilihat secara detail di dalam pengumuman yang telah kami share, yang telah kami posting di media sosial. Jadi itu yang bisa kita sampaikan bahwa untuk tahun ini ada jalur prestasi dan juga jalur untuk penerimaan dengan jalur yang berbeda sesuai dengan kurikulum Merdeka. Berarti kalau jalur prestasi itu dari kayak piagam-piagam yang pernah diikuti dalam lomba seperti itu ya Pak? Nah, jadi mereka itu
apabila telah berprestasi kemudian mendapatkan penghargaan tadi itu dalam bentuk sertifikat atau topi, itu nanti bisa diupload, dimasukkan ke dalam pendaftaran online. Kemudian untuk penghargaan yang di jalur prestasi, untuk penghargaan itu minimal untuk tingkat provinsi, Baik, kemudian Pak, untuk jalur prestasi ini tuh untuk sistem penerimaannya seperti apa, Pak? Jadi untuk sistem penerimaan dari jalur prestasi, selain tadi persyaratan administrasi dilengkapi semuanya, kemudian dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan juga telah mendapat penghargaan itu diupload, kemudian juga pada saat nanti seleksi untuk yang peserta yang memang lewat jalur prestasi nanti diberikan tidak mengikuti tes potensi akademik. Jadi tidak mengikuti potensi akademik. Jadi pada saat memang setelah verifikasi, setelah mendaftar, pada saat yang lain mengikuti kegiatan seleksi, mereka bisa tidak mengikuti kegiatan dimaksud. Jadi nanti bisa ikut tes selanjutnya, Berarti mereka langsung ke tes berikutnya seperti kesehatan, keselamatan seperti itu ya Pak. Untuk yang akademiknya hanya dari nilai prestasinya itu aja ya Pak. Kemudian Pak, di tahun ini itu untuk membuka seleksi masuk jalur reguler dan juga pola pembibitan juga atau enggak Pak? Atau hanya jalur prestasi dan jalur mandiri aja? Ya, jadi untuk tahun ini PP Semarang hanya membuka untuk jalur mandiri, ya. Untuk reguler maupun untuk polbid, memang untuk polbid masih menunggu dari BPSDM, tapi dengan dilihat dengan adanya efisiensi anggaran, jadi untuk tahun ini sepertinya untuk jalur reguler dan polbid sepertinya tidak buka. Kalau memang nanti dari BPSDM atau dari kementerian nanti ada perubahan, segera kita akan infokan update yang terbaru. Tapi untuk awal ini bisa kami sampaikan bahwa masih membuka untuk jalur penerimaan melewati jalur mandiri. Baik Sobat Maritim, berarti untuk tahun ini kami sedang membuka untuk jalur mandiri, sedangkan untuk jalur reguler dan juga pola pembibitan nanti akan diinformasikan lebih lanjut di website Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Maka dari itu, untuk Sobat Maritim, pantau terus website dan juga media sosial dari PIP Semarang. Selanjutnya Pak, tadi kan ada jalur mandiri. Nah itu untuk tahun ini dibuka berapa gelombang Pak? Ya. Untuk jalur mandiri sesuai dengan pengumuman yang kami sampaikan, untuk yang diploma 4 kurang lebih 368 taruna untuk 3 jurusan, Nautika, Tata Teknika, dan Tata Laksana. Untuk yang crash program non diploma itu kurang lebih ada 200 peserta, 200 calon taruna, 100 untuk jurusan Nautika dan 100 lagi untuk jurusan Teknika. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang tahun kemarin, itu ada kurang lebih 570-an untuk calon taruna yang rencananya akan kami terima di tahun ini. Baik, tadi kan ada membahas mengenai D3 crash program dengan D4 diploma. Itu perbedaannya apa Pak? Supaya Sobat Maritim ini bisa menentukan mereka akan memilih D3 crash program atau D4 diploma untuk jenjang karir mereka. Ya, untuk bekerja bisa dapat bekerja di atas kapal. Kalau misalnya memang untuk di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ini karena ini politeknik, ini kita terkait juga dengan Dikti, itu ada namanya diploma 4. Diploma 4 itu ijazah akademik yang memang setara dengan S1. Jadi untuk calon taruna yang memilih jalur diploma 4 itu berarti nanti selain dapat ijazah darat yang kita sebut itu ijazah diploma 4 dan juga dapat ijazah laut. Nah, di sini untuk lulus dari PP Semarang itu untuk dari Politeknik itu nanti akan lulus mendapatkan kelas 3 ANT 3 untuk Nautika dan ATT 3 untuk Teknika. Kemudian bedanya dengan yang crash program, crash program ini itu taruna yang dimaksud adalah mereka itu hanya untuk dapat ijazah laut aja. Jadi mereka nanti tidak mendapat ijazah diploma. Untuk ijazah lautnya yang didapat itu tidak jauh berbeda, sama dengan yang dengan diploma 4. Mereka dapat yang kelas 3 Nautika ANT 3, untuk yang Teknika ATT 3.
Jadi yang membedakannya adalah ijazah akademiknya. Ijazah diploma 4. Berarti ijazah akademik sama lama pendidikannya ya Pak ya? Iya, lama pendidikan betul juga. Ya, seperti itu Sobat Maritim untuk perbedaan antara DP3 dan D4. Jadi nanti Sobat Maritim bisa berpikir dan juga mungkin berkoordinasi dengan orang tua untuk memilih mana yang lebih baik untuk jenjang karir mereka ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk ijazah sekolah mereka dari jenjang SMA maupun SMP itu, kalau misalnya mereka menggunakan ijazah paket C Pak, apakah itu bisa digunakan oleh Sobat Maritim yang akan mendaftar di PIP Semarang? Jadi untuk ijazah untuk yang di paket C itu kami bisa menerima dengan catatan harus dilampirkan rapot semester sebelumnya. Kalau kita tahu kan paket C ini kan paket untuk yang kelas 12, semester 1 dan semester 2. Jadi pada saat nanti pemberkasan untuk rapot semester 1 dan semester 2 di kelas 10 dan rapot semester 1 dan semester 2 di kelas 11 itu harus dilampirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk yang paket C ini itu harus sama dengan program studi sebelumnya. Jadi jangan sampai berbeda dengan rapotnya dengan ijazah SMA-nya. Jadi tetap kalau IPA berarti IPA semua, kalau IPS semua. Berarti tetap dalam satu jalur ya Pak ya. Betul, tetap satu jalur. Jadi untuk Sobat Maritim yang punyanya ijazah C, ijazah paket C, tidak perlu ragu untuk mendaftar dan menjadi bagian dari PIP Semarang ya Pak. Betul. Nah, banyak menjadi pertanyaan juga dari Sobat Maritim mengenai rincian biaya masuk Pak, dan juga biaya kuliah untuk crash program ataupun diploma 4 khususnya tahun ajaran baru ini. Nah, untuk Sobat Maritim ingin mengakses informasi ini di mana Pak? Jadi untuk biaya yang untuk periode tahun 2025 ini untuk detail informasinya bisa dilihat di website PIP Semarang. Kemudian juga untuk untuk nominalnya itu nanti bisa dilihat juga di situ. Jadi memang untuk yang diploma 4 ada informasinya, kemudian untuk yang di crash program ada. Nanti untuk Sobat Maritim itu pada saat selain mendaftar di jalur untuk penerimaan online-nya, nanti untuk di sertifikat ininya di website-nya nanti bisa lihat untuk berapa biaya yang diperlukan untuk masuk ke PIP Semarang. Baik Pak, untuk ini Pak, kita kan dari institusi perhubungan laut, pelayaran. Nah, banyak juga dari Sobat Maritim itu menanyakan apakah harus bisa berenang, dan juga untuk bahasanya Pak, bahasa Inggris, bahasa asing itu apakah menjadi hal wajib jika mereka ingin mendaftar dan menjadi bagian dari PIP Semarang? Jadi untuk berenang, kita melihat bahwa dari kegiatan berenang itu kan suatu kegiatan olahraga, ya. Dan olahraga itu arahnya nanti ke kesehatan. Jadi memang kita tahu untuk kerja di atas kapal itu memang harus dibutuhkan fisik yang prima, kesehatan yang baik. Jadi supaya pada saat memang bekerja di atas kapal bisa segera menyesuaikan dengan keadaan yang ada di atas kapal. Jadi kalau misalnya memang disyaratkan menjadi kewajiban, memang nggak terlihat bahwa itu wajib, tapi seharusnya minimal bisa berenang. Minimal bisa berenang, minimal bisa bertahan hidup, bisa bertahan lah kalau memang dia jatuh ke air. Kemudian kita tahu juga untuk kerja di atas kapal ini adalah kita kerjanya sesuai dengan muatan yang dibawa. Kemungkinan ada juga sih muatan yang dibawa ke luar negeri. Karena kita tahu kalau di luar negeri itu untuk supaya bisa berkomunikasi dengan yang lain harus diperlukan suatu bahasa Inggris. Ya, kita tahu bahasa Inggris itu adalah bahasa yang mendunia. Jadi untuk para Sobat Maritim, jadi untuk supaya bisa dapat berkomunikasi dengan dunia luar, kemudian juga dengan orang-orang asing, salah satu syaratnya memang harus bisa berbahasa Inggris untuk bisa dapat bekerja di atas kapal. Karena kita tahu pun di atas kapal sekarang untuk yang bekerja pun juga multinasional. Jadi bermacam-macam bangsa itu bisa kumpul di satu kapal.
pada saat bekerja di atas kapal. Jadi komunikasi dalam bahasa Inggris adalah yang sangat penting dan utama. Dan menjadi nilai positif ya Pak, tambahan ya Pak ya. Betul. Dan untuk di sini Pak, yang saya tahu itu udah ada program dari PIP Semarang untuk membantu teman-teman dan juga kadet untuk mengimprovisasi bahasanya ya Pak ya. Iya, betul. Jadi meskipun itu menjadi hal yang wajib, tapi kami juga dibantu oleh program-program yang ada di PIP Semarang. Nah, untuk para pendaftar nih Pak, Sobat Maritim yang berkendala ataupun kebingungan pada saat melakukan pendaftaran, itu ada kontak personnya atau enggak Pak? Ada. Jadi di website kami itu ada informasi terkait untuk hotline. Itu nanti bisa dihubungi nomor HP-nya 0822 8845 4585. Jadi bisa kalau memang pada saat mendaftar, pada saat memang upload berkas, kemudian dijumpai permasalahan, nanti bisa dihubungi hotline yang dimaksud, dan kami akan segera merespon, kami akan segera menjawab apa permasalahan supaya bisa terselesaikan, supaya bisa mendaftar. Ada hotline-nya dan itu kami buka terus. Baik, untuk Sobat Maritim yang kebingungan ataupun mengalami kendala pada saat melakukan proses pendaftaran, kami akan kembali bisa menghubungi hotline maupun yang sudah tertera di website PIP Semarang di 0822 8845 4585. Di sana akan dibantu sehingga kendala ataupun kebingungan yang dihadapi bisa diselesaikan bersama ya Pak. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir dari Sobat Maritim, mungkin ada pesan ataupun motivasi dari Bapak untuk para Sobat Maritim yang ada di rumah yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari PIP Semarang, seperti itu Mas, supaya mereka semangat dan tertarik untuk menjadi bagian dari Jadi untuk para Sobat Maritim yang memang mau bergabung dengan PIP Semarang, bisa dapat kami sampaikan di sini adalah suatu kesempatan yang sangat bagus, ya. Kesempatan pada saat nanti setelah selesai, kesempatan terbuka luas, bisa banyak kesempatan bekerja di mana bidang bisa lewat dari PIP Semarang ini. Jadi kalau memang mau bergabung, silakan dipersiapkan segala sesuatunya, dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dari dokumen persyaratannya, kemudian dari kesehatannya, kemudian dari psikologinya, kemudian dari wawancara, dan satu lagi adalah dari komunikasi dalam berbahasa Inggris. Ya, karena kita tahu bahwa seperti disampaikan di awal bahwa untuk kerja di atas kapal ini kemungkinan untuk bisa keluar negeri itu ada, tergantung memang dari muatan yang dibawa, dan komunikasi dengan orang asing pun juga terbuka luas. Jadi supaya bisa kita tadi disampaikan oleh host bahwa bisa supaya mendapatkan nilai plus, nah berarti bahasa Inggrisnya juga tetap harus menjadi prioritas dan harus menjadi kegiatan sehari-hari. Kemudian juga untuk orang tua, jadi untuk orang tua bisa disupport secara maksimal. Kalau memang ada anak atau misalnya ada ponakan yang memang mau bergabung di PIP Semarang, kami persilakan supaya apa yang Bapak Ibu cita-citakan untuk supaya anak-anak ibu Bapak Ibu menjadi sukses di masa depan bisa lewat dari PIP Semarang. Baik, perbincangan hari ini itu menggambarkan sebagai gambaran ya Pak, memberikan gambaran bagi para Sobat Maritim yang mungkin menjadi pertanyaan saat akan mendaftarkan diri di Pencatat 2025 di PIP Semarang. Jadi untuk Sobat Maritim tidak perlu khawatir, tidak perlu buru-buru, karena tenggat waktu yang ada itu masih cukup untuk memberikan Sobat Maritim kesempatan untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Perhatikan baik-baik untuk syarat dan juga ketentuan yang sudah kami fasilitasi melalui infografik ataupun flyer yang ada di media sosial maupun di website dari PIP Semarang. Demikian untuk si Pencatat series episode 1. Kami mengucapkan terima kasih Pak untuk waktu yang sudah disediakan dan juga informasi yang sudah dibagikan untuk Sobat Maritim yang ada di rumah.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ivori, undur diri, sukses untuk seluruh sobat maritim yang akan mendaftar di PIB Semarang. Akhir kata, salam prestasi.